Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mempunyai mindset kita seorang kiai, kita seorang ulama, kita seorang ustad. Yang butuh mereneu, yang butuh mereneu. Lek butuh ilmu mereneu. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanaza'an qawlin wa fi'li wa niyati astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi najani wa hayrati ya Rabbi mati'ani bi sirri khulufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa hamdi bihi fadhan wa ilma wa hikmatan wa alisi ya Rabbi fil qabri wa shadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffanu dhanbi wa zallati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 273. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa la tunfiqu ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit aja ya suaranya sih habis. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara, dimiliki oleh para fakir-fakir. Di samping ini kalau berinfak, zakat atau sedekah, yang diutamakan adalah fakir miskin. Lil fuqara, yang utama adalah fakir nomor satu. Fakir ini dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
Yang mau dimakan sekarang dia cari sekarang. Lek miskin dia masih punya pekerjaan, namun penghasilannya minim. Masih ada saving 2 hari ke depan. Itu kalau orang miskin. Orang miskin dia punya saving, punya tabungan untuk biaya untuk hidup 2 hari ke depan. Itu miskin. Lek fakir kalau mau makan sekarang cari sekarang. Lek dapat. Fakir. Hanya sampai jangan jadi fakir. Apa fakir itu? Orang yang sangat miskin. Fakir. Kadul fakru ayyakuna kufran. Harus digaris bawahi. Kadul fakru ayyakuna kufran. Hampir saja orang yang fakir menjadi kafir. Jadi orang yang fakir itu udah dekat dengan kekafiran. Bantu mereka, jangan sampai keimanannya, keislamannya dibeli dengan 1 bungkus sarini. Banyak kejadian ini, khususnya di Malang Selatan. Karena memang betul-betul dia nggak ada untuk dimakan saat itu, diberilah 1 bungkus sarini. Mulai goyang keyakinannya mereka. Apalagi oleh misionaris itu ditanya, bapak, ibu, di dalam Islam itu ketuanya itu pemimpinnya itu siapa? Ya, ulama. Oh, yang saya tanyakan, adakah pemimpinnya itu? Adakah yainya itu? Adakah ulamanya itu datang ke dalam jenengan? Datang ke rumahnya jenengan? Belum ada satupun kiai, ulama, ustadz datang ke tempat saya. Itu jawabannya. Jawaban dari orang yang fakir. Oh, kalau gitu kami diutus oleh Tuhan dari gereja untuk menyampaikan kasih sayangnya berbentuk 1 bungkus, 1 kardus sarini, sembako, telur, nyok. Getar hati mereka. Hati mereka itu tergetar, mulai goyah keimanannya. Ini bukan abab tok ini. Ini bukan omongan doang ini bukan omdong ini, tapi ini kenyataannya karena Bapak jadi saksi di dalam rumah itu. Jadi datangnya miso ngair siru, apa itu? Yang dari gereja itu datang itu nanya seperti itu. Pak, Bu, ono ya ini sampai ke Korea. Yang enggak ono kiri mana di parani yai ya. Dan kita harus rubah mindset dari kita. Jangan sampai kita mempunyai mindset kita seorang kiai, kita seorang ulama, kita seorang ustaz. Yang butuh mereneo, yang butuh mereneo. Lek butuh ilmu mereneo, datang ke dalam kiai, datang ke dalam ustaz. Mereneo. Padahal mereka sungkan datang. Simple. Kalau nggak iso ngamplopi. Gimana mau ngamplopi ya? Gimana mau ngamplopi ustaz? Buat makan aja nggak ada. Waktu Ramadan buat buka nggak ada. Apalagi buat buka. Kadang sahurnya aja nggak ada. Bahkan sampai mereka itu puasa 3 hari 3 malam tanpa sahur, tanpa buka. Bayangkan, sampean kehidupannya seperti mereka ini.
Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Ini kenyataan. Kita itu kesosialannya udah kurang. Tingkat sosialnya kita itu, cinta mahabbah kita itu terhadap cinta kepada sesama itu udah mulai terkikis. Oleh apa? Kesombongan, keangkuhan. Jadi jangan sampai istilah gayung mencari kamar mandi itu jangan sampai ada. Kanjeng Nabi sudah mencontohkan, Kanjeng Nabi itu turun berdakwah kepada masyarakat. Kanjeng Nabi itu kalau dipanggil oleh seorang yang kaya, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, Kanjeng Nabi cuma noleh itu, Waalaikumsalam. Tapi kalau orang fakir yang manggil Kanjeng Nabi, orang miskin yang panggil Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, dilihat ambil badan-badannya Kanjeng Nabi itu menghadap. Spesial orang fakir, spesial orang miskin di mata Kanjeng Nabi Muhammad. Tiru itu. Turun kita kepada masyarakat. Jangan sampai kita itu sebagai pewaris dari para nabi, sebagai ulama cuma turun kepada orang suki-suki tok, cuma turun kepada orang yang kaya raya tok, yang fakir, yang miskin tidak ditolak belas. Kita juga sebagai orang kaya, sebagai orang yang dimampukan oleh Allah, jangan cuma berteman podo kaya tok, podo sugih tok, nggak boleh kita. Orang miskin, orang fakir harus kita utamakan. Lil fuqara, utama ini orang fakir yang harus kita pikirkan. Kemiskinan di mana-mana, bukan cuma kemiskinan, kefakiran di mana-mana. Jangan sampai dia sudah fakir hartanya, juga fakir imannya. Jangan sampai dia goyah keimanannya, keislamannya, karena fakirnya hartanya, gak punya harta belas, untuk dimakan saja tidak ada. Mana solidaritas kita, mana kesosialitasnya kita itu mana? Sama orang yang gak mampu kita memicingkan mata. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Siapa orang fuqara ini? Alladzina, yaitu orang-orang yang uhsiru, terhalang mereka itu, terkepung mereka itu fi sabilillah, dalam menjalankan, dalam memperjuangkan agamanya Allah. Kalau dulu mereka jihad, gak memikirkan anak istrinya, sudah jihad mereka itu. Kalau sekarang banyak di antara kita kehidupannya itu fakir. Ustadz-ustadz kita, yai-yai kita yang ikhlas meladeni kita, itu kadang keadaan ekonominya termasuk fakir. Rumahnya aja bocor, rumahnya aja kumuh seperti gelandangan itu. Banyak yang kita saksikan sekarang seperti itu. Itu betul-betul ikhlas orang mengajarkan ilmunya kepada masyarakat tanpa memandang amplop. La yastati'una, dan mereka tidak sanggup, tidak mampu mereka itu darban, bekerja darban, berusaha fil ardi, di atas bumi ini. Gak sanggup, sudah gak ada waktu sudah untuk bekerja, gak ada waktu untuk berusaha. Dia sibuk untuk meladeni, sibuk untuk memperjuangkan agamanya Allah, dakwah, ngaji ke sana, diundang ke sana, buka pengajian agar masyarakat sekitarnya dimantapkan imannya, dimantapkan keislamannya. Yahsabuhumul jahil, menyangka mereka itu yang kurang mengerti. Jahil di sini bukan goblok. Yang kurang mengerti itu
yahsabuhumul jahil, menyangka mereka itu al-jahil, yang tidak mengerti itu, al-ghniya, mereka itu kaya raya. Kenapa kok menyangka mereka itu kaya raya? Minat ta'affuf, karena mereka itu pantang untuk ta'affuf, minta, mengemis, gak ketok belas. Orang yang fakir tapi uhsiru fi sabilillah, mereka pantang untuk minta, untuk ngemis. Jadi ketoknya orang kaya, orang sugih, gak ono curhati belas, nyantai mawon. Dia itu nyantai, gak pernah dia itu curhat, gak pernah dia itu ngetok lek sedih, lek susah, belas gak ono. Disangkanya al-ghniya, mereka itu termasuk orang-orang yang kaya, karena mereka itu minat ta'affuf, mereka itu bukan golongan dari minta, dari pengemis. Jadi kak ketok dia itu minta belas nggak ono. Dikira orang yang tanya orang kaya dia, al-ghniya. Ta'rifuhum ya Muhammad, engkau tahu mereka itu bisimahum, dari ciri-cirinya, ada ciri-cirinya mereka. La yas'alunan nas, mereka itu tak pernah meminta, memohon kepada manusia ilhafa, dengan mendesak, dengan kasar. Pak, aku jaluk duit. Buat apa? Buat mangan. Enggak ono. Ayolah Pak, enggak pernah. Ilhafa mereka enggak pernah. Makanya wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan itu min khairin, dari kebaikan, dari hartanya sampean itu, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah dengan hartanya itu yang sampean infakkan itu alimun, maha mengetahui. Khairin di sini adalah harta kita, karena kita itu lihubbil khairi lasyadid, karena kita itu sangat cinta kepada khair itu adalah harta, lasyadid, banget cintanya kita itu sama dunia itu loh, banget. Makanya sering Bapak katakan, kala ada 5 ribuan di dalam dompet kita untuk bayar sesuatu, yang dicari ada 5 ribuan yang lecek, singwe, padahal sama nilainya itu, sing nyar, sing elek, podo mawon. Tapi karena cintanya yang berlebihan terhadap khair, terhadap harta, membuat orang lupa, membuat orang kebablasan. Makanya ngaji yo, biar jenengan semua ini biar paham, besok biar dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kaya hatinya, kaya hartanya, sehingga menjadi kaya dermawan. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya mereka billaili, di waktu lail, malam, wan nahari, di waktu siang, sirron, secara secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, wal alaniyatun, dan secara terang-terangan. Walahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka, milik mereka, ajruhum, pahala bagi mereka itu, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa pahalanya? Surga. Gak ada di sini diceritakan sampean berinfak dengan ikhlas, balasannya 700, balasannya 10, enggak ono. Apa yang ada? Walahum ajruhum inda rabbihim. Karena saking
Saking besarnya pahalanya di sisi Allah tidak disebutkan di sini. Syaratnya ikhlas karena Allah, ikhlas cinta karena Allah, mengharap itu dari Allah. Enggak hitung-hitungan. Makanya Allah itu enggak pernah memperhitungkan. Sampai hitung-hitungan, Allah itu juga ngitung. Sampai besok dimasukkan ke surga bukan karena amalnya. Kalau mau hitung-hitungan nggak cukup amal kita untuk menebus diri kita dari kesalahan kita. Nggak layak kita itu masuk surganya Allah kecuali kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang yang berinfak hartanya itu di waktu malam, di waktu siang, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, namun mereka kerjakan semua karena mengharap ridho dari Allah, mereka itu wala khaufun alaihim, tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak ada rasa bersedih hati, enggak ono susah belas, enggak ono susah, enggak ono khawatir takut masa depannya kayak apa, enggak ono. Ini ciri-cirinya wali-walinya Allah. Kalau sampean ingin jadi wali-walinya Allah, gampang. Berinfaklah di waktu malam, di waktu siang, secara sir atau terang-terangan dengan mengharap ridho dari Allah. Udah jadi wali sampean. Kalau sampean betul-betul berinfaknya itu ikhlas, mengharap cinta, mengharap ridho dari Allah. Coba yang nggak beriman, pasti di dalam hatinya ada khaufun, ada ketakutan. Padahal wis sugih, padahal wis kaya raya, khawatir untuk masa depannya. Anak-anakku tak kirim piye, anak-anakku besok lek kirim piye ya. Ada khawatir, ada khauf, ada ketakutan di dalam hatinya. Kalau orang yang nggak beriman, ada rasa khawatir, ada rasa takut di dalam hatinya. Makanya korupsi, nyolong, mencuri order, korupsi. Kala ditangkap oleh KPK, cengir, nggak ono isine wis, nggak ono belas isin, nggak ono, malunya sudah nggak ada. Kalau sudah malunya nggak ada, tandanya mereka imannya juga nggak ada. Karena malu itu sebagian dari iman. Piye tadi nih? Hati si piye? Al malu itu loh. Al haya'u minal iman. Kemaluan kok kemaluan. Rasa malu itu sebagian dari iman. Makanya sampai itu belajar biar tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, praktekkan ilmunya itu. Kalau sampai sudah paham, itu namanya ilmu yang nafi'an. Bermanfaat itu nafi itu. Akhlaknya, kalau ada orang tua, akhlaknya terhadap sesama, akhlaknya terhadap yang lebih muda itu diperhatikan. Kalau kepada yang tua kita harus menghormati. Kalau kepada yang lebih muda kita itu menyayangi, jangan diwala-wali. Tuh ada Pak tetangga saya. Kenapa tetangganya? Sayang kepada yang tua. Maksudnya bojone loro Pak. Ada istri tua, ada istrimu muda, podo-podo sayangi. Enggak apa-apa. Gelem ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus mempraktekkan apa yang kita pahami, ilmu yang kita dapat, kita pahami, kemudian kita praktekkan. Kalau orang yang beriman, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Kalau kita berinfak sedekah nggak ada
kekhawatiran, ketakutan ntar aku kiri nggak ono. Padahal setan itu menjanjikan kefakiran, memerintahkan kita itu untuk berbuat fahsya. Walahum yahzanun, dan mereka nggak ada sedih hati, nggak ono belas. Kalau memang takdirnya seperti itu, dia syukuri. Kalau memang takdirnya dia itu orang yang kiri, dia pahami semua itu anugerah kebaikan dari Allah. Sampai diuji dengan kekirian ya. Harus bersabar. Kalau sampean diuji dengan kesugihan, sampean itu harus pandai-pandai bersyukur. Pilih mana? Pilih sing bersyukur, biar sampean itu dikayakan. Jadi kalau sampean ingin kaya, pandai-pandailah bersyukur. Gak usah nunggu kaya dulu baru sampean berinfak sedekah, tapi berinfak sedekahlah agar dikayakan oleh Allah. Gampang kalau ingin jadi wali-walinya Allah. Di antaranya berinfaklah, ya. Bersedekahlah. Ada 8 orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu. Siapa aja? Innamas shadaqatu. Ayo. Innamas shadaqatu lil fuqara'i nomor 1, wal masakin nomor 2, nomor 3, wal amilina 'alaiha amil nomor 4, wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf nomor 5, wal gharimina orang yang wake utangi nomor 6, fi sabilillah nomor 7. Babnis sapi ada 8 ya, salah. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab budak yang bisa dimerdekakan. Nomor 6 siapa tadi? Nomor 6 gharim, orang yang memakai utangi. Nomor 7 fi sabilillah yang berjuang di jalannya Allah, para ustaz, para yai yang ikhlas. Nomor 8 ibnu sabil. 8-nya ini orang yang berhak untuk menerima zakat atau sedekah. Selain 8 ini enggak berhak mereka. Yang enggak berhak, 1, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, enggak boleh. Keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad, para sayyid, para syarifah enggak boleh. Para habaib enggak boleh menerima zakat, haram. Orang habib, sayyid, syarifah nerima zakat berarti dia telah melanggar. Yang kedua, wong sugih enggak boleh terima zakat. Nomor 3, budak yang enggak boleh dimerdekakan itu loh. Itu juga. Nomor 4, ahli warisnya yang dikasih makan oleh bapaknya sedekah berzakat ke anaknya enggak boleh. Nomor 5, orang kafir enggak boleh sampai berzakat kepada orang kafirnya. Jadi ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat, dan ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Sampai harus pahami. Jangan sampai sampai salah menyalurkan zakat. Karena salah satu manfaat dari zakat, manfaat dari sedekah itu untuk memberantas kemiskinan. Fakirnya juga enggak ada, miskinnya juga enggak ada. Tapi kalau kita salah dalam menyalurkan, ini tugasnya amil, berat amil. Banyak amil itu yang dikelola oleh negara, Basnas. Kalau sampai salah dalam menyalurkan
dosa semua akeh. Kalau sekarang nggak layak dikasih zakat, tapi di temboknya itu ditulisi termasuk keluarga miskin, akhirnya dapat BLT, bantuan langsung tunai 600.000 cengar cengir. Sing miskin temenan, sing fakir temenan, nggak oleh, karena duduk boloi. Hati-hati penyalur zakat, penyalur sedekah yang tidak amanah, besok akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil kiamah. Banyak sekarang lek boloi dapat LT, lek duduk boloi nggak dapat. Kasihan itu yang berhak dapat, seharusnya dikasih. Yang nggak berhak, yang nggak usah dikasih. Rondo ya Pak, wayu tenang loh, rondo yang jadi ukuran rondo ayu, padahal sugih rondo itu, tapi karena diincer kata terapi dikasih BLT, ditambahi lagi, ini 600 dari pemerintah, ini 400 dari aku, genap 1 juta. Gak boleh ya, kita itu harus amanah sebagai amil di pemerintahan maupun yang swasta di pondok pesantren ataupun pribadi yang ikut dalam keamilan itu, kita itu harus amanah. Gak boleh ada kebohongan, apalagi kebohongan publik, gak boleh. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana